Nah guys, jadi dari kemarin itu udah banyak sekali yang minta spill masalah lasik. Ya, jadi hari ini aku mau jelaskan secara detail. Cuma mungkin ini agak panjang, jadi sebelumnya buat yang mau lasik, kalian boleh DM aku minta rekomen dari aku. Buat rekomen kalian ke tempat lasik itu. Soalnya keuntungannya, kalau kalian direkomen, kalau kalian sudah sampai sana, terus kalian dicek, habis itu tidak layak untuk dilasik, kalian tidak perlu bayar gitu loh. Kalau kalian tidak direkomen oleh pasien sebelumnya dan kalian cek sampai ke sana, misalnya tidak layak untuk dilasik, kalian harus bayar uang pemeriksaan itu sekitar 1,9 juta gitu. Jadi udah nggak bisa lasik, terus kalian harus bayar lagi uang pemeriksaan itu. Nah, jadi kembali lagi, kita itu mau lasik itu bukan hanya punya uang. Jadi kadang-kadang kita bisa aja tidak layak. Makanya kemarin itu aku mau lasik itu aku sempat maju mundur gitu. Karena banyak faktor yang bisa buat kita gagal buat lasik gitu. Lasik itu sendiri sebenarnya udah lama ada. Itu adalah operasi kayak operasi mata untuk mengurangi minus. Jadi buat kalian yang ada minus, kemarin itu aku minusnya udah 500 yang kanan kalau nggak salah ya, kiri 450. Nah jadi sekarang udah lasik jadi 0 gitu. Aku sudah bisa lihat tanpa kacamata. Jadi yang awal lasik itu duluan itu adikku. Jadi setelah dia lasik, aku sudah nggak lama itu langsung udah janji gitu, udah appointment jauh-jauh hari, hampir sebulan gitu. Soalnya kalau lasik itu kita harus lepas lens. Sedangkan aku kan sehari-hari itu pakai lens. Jadi dia takutnya ada kegores di bola mata atau pokoknya banyak faktor lain lah yang menyebabkan kalian tidak bisa lasik ya. Jadi aku sudah appointment hampir sebulan, terus aku ini udah lepas lens hampir sebulan. Makanya kemarin itu aku pakai kacamata terus karena memang tidak boleh lens. Dan begitu udah terbang ke sana kemarin, karena di Medan nggak ada ya, jadi kita lasik di Jakarta. Terus begitu aku baru sampai, baru dipanggil sama ini resepsionnya, aku terkejut juga. Jadi kan perjuangan kita terbang dari Medan ke Jakarta kan ya sudah habis uang tiket ya kan. Terus misalnya kalau sampai sana lagi kita nggak bisa lasik lagi kan jadi sia-sia gitu. Jadi aku udah terkejut dulu karena ada orang di samping itu tidak layak lasik. Alasannya karena korneanya terlalu tipis gitu. Yang kalau yang ini aku dengar sendiri ya kan. Jadi aku udah agak takut duluan. Terus banyak proses-proses untuk pemeriksaannya. Jadi dia periksa dari ini kadar air di mata, terus ketebalan kornea dan yang lain-lain sih banyak sekali. Alatnya mungkin sebelum bisa tahu layak lasik apa enggak itu mungkin sekitar 9 atau 8 alat itu untuk memeriksa bola mata kita. Nah, jadi begitu pemeriksaannya selesai dan kita dinyatakan layak lasik, baru habis itu langsung kita appointment baru lagi untuk lasik hari itu juga. Boleh hari berikutnya, tapi kan karena aku mau cepet, jadi aku hari itu juga. Terus langsung kita swab, kalau negatif langsung kalau nggak salah jeda. Memang aku udah janji awalnya itu aku udah bilang langsung kalau aku layak aku hari itu juga langsung lasik. Jadi memang udah ada schedule-nya. Aku lasik itu sekitar jam 4 lewat sampai jam 5 kalau aku layak ya. Jadi aku ketemu dokter itu jam 2 aku janjinya. Jadi dokter di sana itu memang banyak, tapi semua harus sudah appointment, jadi sesuai schedule. Jadi kamu nggak bisa datang gitu langsung gitu, nggak diterima. Nah, jadi lasik sendiri itu ada 2 macam. Ya, jadi yang aku pilih itu yang namanya Flex Smile. Ini katanya metode baru berjalan 7-8 tahun. Terus ada satu lagi kalau nggak salah namanya Femto. Itu sudah metode lama. Femto sendiri harganya 20-an juta. Pengerjaannya mungkin setengah jam masing-masing bola mata gitu. Jadi kalau yang Flex Smile ini 30-an juta. Tapi pengerjaannya cuma 24 detik per bola mata dan penyembuhannya cuma 6 jam. Makanya kemarin itu aku
Aku jam 5 baru dapat giliran lasik. Terus aku pulang tidur. Habis itu di hotel itu aku jam 12 bangun, aku udah bisa lihat gitu. Sebelumnya ya begitu lasik itu agak kabur gitu. Jadi matanya itu kayak memang berat kali, nggak bisa buka gitu. Jadi aku begitu lasik itu, semua orang juga begitu lasik itu langsung cepet-cepet pulang, cepet-cepet istirahat gitu. Tapi begitu 6 jamnya udah bisa lihat. Cumanya dokter tetap sarankan kalau bisa 2 hari itu banyak-banyakin istirahat, nggak boleh main handphone. Jadi aku kurang-kurangin buat main handphone. Terus seminggu kalau bisa pakai kacamata ini. Ya kacamata hitam tetap kita pakai selama sebulan kalau bisa. Terus kalau mau tidur itu kita pakai kacamata seperti ini ya, kacamata renang gini. Ini untuk mencegah supaya kalau kita tidur itu kita nggak ngucek mata gitu loh. Soalnya kan habis di laser gitu. Jadi nanti kita kucek gitu. Takutnya masih luka gitu loh. Terus kita kucek lukanya makin gede gitu. Nah apalagi ya, terus kalau kita baru lasik itu kayaknya matanya terang gitu kan, selama ini kan buram gitu. Jadi kita harus penyesuaian cahaya, makanya itu kenapa kita pakai kacamata hitam gitu loh. Apalagi kalau lihat HP, apalagi kalau keluar. Tidak boleh kena angin, kena debu gitu, apalagi kena air. Jadi kemarin ini setelah 5 hari baru boleh cuci muka dan cuci rambut, keramas gitu. Sebelumnya itu cuma boleh pakai tisu aja atau pakai kayak lap-lap gitu aja, nggak boleh cuci muka. Soalnya matanya sama sekali nggak boleh terkena air gitu. Jadi kita hindarin, sama sekali nggak boleh cuci mata. Terus lasiknya sendiri itu sebenarnya tidak sakit sama sekali. Biusnya itu berupa tetes. Jadi aku pernah dengar itu lasik yang metode lama itu kayaknya biusnya masih suntik gitu ke bola mata itu. Aduhai sekali ya kan dengernya juga. Nah jadi begitu dia tetes kayaknya selang setengah jam gitu dokter baru suruh masuk ke ruang operasi. Dan karena pengerjaannya kan cepet. Kalau yang femto itu katanya dia laser seluruh lingkaran kornea itu. Makanya penyembuhannya lebih lama, mungkin karena itu metode lama ya. Yang femto ini dia cuma laser di bagian atasnya aja katanya. Cuma dikit di sayat, di laser itu cuma dikit. Makanya kenapa dia pas kita lasik itu dia langsung hitung 24 detik ya dari sekarang gitu per bola mata. Nanti asal udah berjalan kan dia bilang 20 detik lagi ya, posisinya udah bagus ya gitu. Jangan lari ya gitu. Kadang-kadang kan kita takut kan. Tapi itu tidak boleh lari karena begitu kita lari mesinnya itu langsung sayat yang lain gitu loh. Makanya itu juga yang jadi buat takut gitu. Aku takutnya gagal gitu loh. Karena kan berhubungan dengan mata kan. Jadi kita kayak gitu, lari gitu kan. Waduh, langsung mesinnya sayat kemari ya kan. Aduh, gawat sekali itu. Makanya ya itulah. Cumanya kan karena ini mata kita ditahan itu kan. Di plester atas dan bawah itu. Terus ada kayak penyangga bola mata gitu. Habis itu mata kita dibius. Jadi otomatis kan kayak kalau dibius itu dia nggak gitu bergerak gitu. Jadi sebenarnya nggak sehoror itu sih. Aku cuma kayak ini berlebihan aja gitu pikiranku gitu. Apalagi cuma 24 detik kan. Kalian kan bayangkan itu cuma cepet gitu. Kayak 1, 2, 3 sampai 24 aja udah siap gitu. Tapi kita dalam keadaan sadar ya. Jadi kita kayak nampak cahaya gitu. Jadi pas lasik itu kayaknya ada cahaya hijau gitu, titik itu. Dokternya selalu bilang di ini ya, fokus ke cahaya hijau aja gitu. Jadi aku dengan sangat berusaha itu aku fokus ke cahaya hijau itu. Aku usahakan biar bola mataku tidak bergerak sama sekali gitu. Nah, begitu udah siap hitungan 24 detik itu, aduh mak, leganya luar biasa. Kayak udah berakhir gitu loh ya kan. Habis itu bola mata kita kayak kayak ada darahnya lah dikit ya. Nggak gitu banyak sih. Kayaknya dikit aja. Terus dokter kayak membersihkan itu. Dengan santai dia membersihkan bola mata kita itu ya kan. Dia kayak disapu-sapu gitu loh. Santai sekali dia. Aduh, katanya bentar ya. Begitu udah siap sebelah, dia langsung proses yang sebelah lagi. Ya, jadi aku cantumkan ini
biayanya kayaknya sekitar 35 juta lebih gitu. Tapi itu tergantung dokter ya. Kemarin adikku kena 35, nggak sampai 35. Aku punya dokterku lebih senior. Jadinya aku kena 35 lebih gitu. Soalnya ini konsul dokter aja harganya 550. Begitu kita lasik hari ini, besoknya harus langsung kontrol lagi 1 kali. Jadi setelah itu sebenarnya harus 1 minggu karena kan kita nggak di Jakarta. Jadi ini aku janjinya bulan depan lagi karena bulan depan harus kontrol lagi gitu. Jadi dia lihat perkembangannya matanya gimana gitu. Nah terus pas cek itu ya jangan kita lupakan itu, cek itu juga sebenarnya sangat penting, harus difokuskan. Karena melalui cek itu mereka bisa tahu dengan pasti minus mata kalian. Ya jadi maksudnya gini, kalau dia ini jarang sih terjadi, tapi kalau dia sampai over gitu, sampai minusnya yang dia buang itu lebih daripada minus mata kamu yang sebenarnya, itu kamu jadi kayak ini, kayak kalau kamu pakai kacamata yang nggak cocok dengan kamu gitu loh, kayak bisa pusing-pusing gitu awalnya gitu. Terus mungkin penyesuaian matanya akan lebih lama dari yang sesuai gitu. Jadi pas cek itu juga aku dengan sangat ini loh, dengan sangat berusaha juga. Dia suruh tahan-tahan mata, terus kena sinar ini sinar itu, kena tiupan angin ya kan dia entah cek ini ya, entah cek apalah, pokoknya ada tiupan-tiupan angin gitulah. Jadinya aku tahan-tahankan lah dengan sangat terpaksa gitu. Untung ya begitu ini dokter begitu lasik dia cek lagi. Oh ini matamu sudah 100%. Aduh besoknya itu udah lega sekali kan. Jadi lasik ini yang metode baru ini memang dia lebih canggih, tapi cuma bisa sekali seumur hidup. Ya jadi cuma bisa sekali seumur hidup. Terus banyak yang tanya tuh, terus setelah lasik itu apakah minus kita bisa bertambah? Nah, ada sebagian orang tapi itu kasusnya sangat kecil bisa bertambah. Jadi sebenarnya itu manusia normalnya itu kalau umur 30-an itu biasanya minusnya tidak bertambah lagi. Tapi ya makanya itu ada orang yang masih bertambah setelah 30-an kan. Aku juga termasuk orang seperti itu. Walau umurku udah 30-an, aku kan kemarin ini melahirkan lagi. Terus biasanya cewek gitu, kalau setiap hamil melahirkan minus akan semakin bertambah. Jadi minusku juga bertambah. Makanya itu juga aku takut nggak layak juga karena minusku masih bertambah setelah aku umur 30-an gitu. Jadi takutnya nanti makin bertambah juga. Jadi kayak sia-sia gitu lasik. Tapi biasanya ya kalau kita jaga nggak secepat itu sih dia naik gitu. Tapi ada juga temanku yang aku kenal gitu, dia udah lasik 2 kali dengan metode yang lama ya. Tapi minusnya juga masih naik. Nah terus pertanyaannya sekarang, kalau minusnya bertambah lagi gimana toh? Ya kan? Nah kita yang sudah flex smile lasik, kan itu cuma seumur hidup cuma sekali. Ya jadi kalau minusnya masih bertambah, kita bisa jalanin femtolasik. Kalau nggak salah cuma boleh 1 kali juga aja. Jadi nggak bisa yang flex smile ini lagi. Jadi kita harus jalanin yang 20 jutaan itu. Yang 1 mata itu setengah jam gitu loh. Aku nggak tahu sih. Cuma aku denger dari adikku itu kemarin sebelum dia lasik, ada yang lasik femto itu kayak mesinnya itu suaranya itu ngeri sekali kayak gergaji gitu loh. Aduh nggak kebayang sih, apalagi kita setengah jam gitu di sana kan. Dan masa penyembuhannya lama gitu loh. Jadinya aku pikir kalau kali ini setelah aku lasik, misalnya minusku masih bertambah, aku sudah putuskan untuk tidak lasik kedua kalinya lagi. Jadi aku udah, ya kalau naik lagi ya udahlah, kembali ke lens gitu loh. Nggak mau lasik lagi. Soalnya udah cukup gitu. Panjang ini ya, aku udah kayak CS Ciputra Eye Center aja. Cuma nggak apa-apa. Bagi yang tanya lagi, kalau flex smile, terus kalau kita lari, itu gimana gitu? Sebenarnya kalau begitu kita lari, mesinnya otomatis stop.
gitu. Jadi nggak mungkin ke side yang lain. Mesinnya otomatis stop kalau mata kita bergeser. Bola mata kita bergeser ya. Mesinnya otomatis stop. Terus kamu nggak bisa flex smile lasik lagi. Jadi flex smile lasik yang hari itu sudah kamu bayar, gagal gitu. Tapi tetap kamu harus bayar 35 jutaan. Ya, habis itu kalau kamu memang mau lasik lagi, kamu cuma bisa femtolasik. Itu pun sebulan setelah hari itu yang kamu gagal itu. Makanya pas mau lasik itu harus persiapan diri, persiapan batin, persiapan mental gitu. Jadi nggak karena mau aja gitu. Ada perjuangannya juga gitu. Cuma aku nggak ini sih, nggak mau ini menakut-nakuti kalian. Sebenarnya nggak ini sih, nggak sengeri itulah. Tapi ya tetap aja aku jelaskan step-stepnya biar kalian tahu secara keseluruhan gimana. Jadi aku nggak capek lagi menjelaskan satu persatu. Nah, harusnya ini semua udah jelas dan lengkap gitu. Ya, terima kasih.